Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan aplikasi teknologi dalam bidang pendidikan, yaitu pengaplikasian virtual reality. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai VR. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang dapat menghubungkan manusia dengan komputer untuk mensimulasikan sebuah lingkungan yang realistis. Nah, visualisasi yang ditampilkan oleh VR dapat dilihat dari segala sudut, karena memiliki 3 dimensi visual, sehingga penggunanya dapat berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan secara nyata dan dapat berinteraksi secara bebas di dalam lingkungan virtual. Nah, kemudian ada elemen-elemen VR. Yang pertama itu ada virtual environment, adalah lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Dapat berupa lingkungan nyata yang ditiru ataupun lingkungan buatan yang berasal dari imajinasi. Yang kedua ada visual presence, yaitu sebuah perasaan keberadaan seseorang dari sebuah lingkungan virtual. Nah, yang ketiga ada sensory feedback, yaitu pemberian umpan balik secara sensoris kepada penggunanya. Yang keempat itu ada interactivity, yang memiliki tugas untuk merespon aksi dari penggunanya sehingga penggunanya dapat berinteraksi secara langsung di dalam dunia virtual. Kemudian ada perangkat-perangkat dari virtual reality. Yang pertama itu dalam aplikasinya, VR membutuhkan 2 perangkat utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang perangkat keras itu ada yang pertama, virtual headset, yang memiliki ciri utama itu sudah memiliki slot di dalamnya untuk menyimpan handphone. Kemudian ada handphone yang sudah memiliki fitur gyroscope. Kemudian ada headphone, itu untuk merasakan bunyi dari simulasi VR. Kemudian ada remote control yang berfungsi sebagai pengendali simulasi yang sedang berlangsung. Nah, remote control ini dapat berupa joystick, controller wands, ataupun data gloves. Adapun perangkat pendukung lainnya seperti voice recognition, motion trackers, ataupun treadmills. Kemudian ada cara kerja dari VR. Yang pertama ada visualisasi 3D akan disambungkan ke VR headset melalui kabel HDMI. Kemudian dengan bantuan software VRAM, gambar akan diproyeksikan secara melalui lensa khusus menjadi gambar stereoskopik. Kemudian nantinya otak kita akan secara otomatis terbiasa dengan visualisasi dari lingkungan virtual yang kita lihat akan menjadi lebih nyata. Selanjutnya ada pengaplikasian VR di dalam pendidikan. Pengaplikasian di dalam pendidikan belum banyak dilakukan di dunia pendidikan. Namun dengan keadaan dunia yang sedang dalam masa pandemi ini, menjadi waktu yang tepat bagi teknologi ini digunakan di bidang-bidang pendidikan. Penggunaan pada pendidikan meningkatkan efektivitas belajar siswa dengan output VR yang berupa grafis, audio, dan juga haptik. Dalam pendidikan arsitektur bisa diaplikasikan pada metode presentasi yang dilakukan melalui teknologi VR yang dapat memberikan gambaran secara visual dan verbal yang terasa nyata dan sesuai dengan yang diinginkan oleh klien ataupun guru. Contoh pengaplikasiannya pada pembelajaran khususnya arsitektur ada pada konstruksi bangunan yang dapat disimulasikan atau dipresentasikan dengan teknologi VR. VR juga memberikan pengalaman virtual tentang bagaimana sebuah konstruksi bangunan berlangsung di lapangan. Selanjutnya ada cara pengaplikasian gambar kerja dalam VR. Pertama, bisa disiapkan gambar kerja 2 dimensi. Yang kedua, membuat modeling 3 dimensi berdasarkan gambar kerja sebelumnya. Selanjutnya, melakukan import 3 dimensi menggunakan aplikasi Lumion ataupun Archicad. Yang keempat, hasil gambar diimport ke aplikasi smartphone ataupun komputer seperti Full Dive VR atau BeamX. Terakhir, presentasi sudah bisa dilakukan menggunakan VR headset. Selanjutnya ada dampak penggunaan teknologi VR. Dampak positif yang pertama yaitu dapat mempermudah dalam proses presentasi. Dalam bidang akademik, pada program studi arsitektur, karya mahasiswa yang dipresentasikan menggunakan teknologi VR akan memudahkan dosen untuk menilai karya mahasiswa karena dapat dilihat dari berbagai sudut. Dalam pekerjaan, mempermudah klien untuk memahami hasil desain seorang arsitek karena hasil karya arsitektur yang berupa desain 3 dimensi disajikan secara visual. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas belajar. VR mampu meningkatkan daya pemahaman, daya analisis, daya ingat, daya imajinasi, berpikir kritis, dan kreativitas pada peserta didik, karena VR menuntut desain yang lebih mendetail. Yang ketiga yaitu mempermudah pemaparan materi dosen. Pada mata kuliah yang berhubungan dengan konstruksi, teknologi ini dapat digunakan secara efektif karena menyediakan pengalaman secara visual seperti bagaimana tahapan sebuah konstruksi berlangsung di lapangan. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama yaitu ada kesehatan mata terganggu yang diakibatkan oleh penggunaan VR yang terlalu lama. Yang kedua yaitu kesehatan tubuh akan terganggu akibat adanya beberapa postur yang terdegradasi. Yang ketiga yaitu teknologi VR merupakan teknologi yang masih tergolong baru sehingga dampak psikologis yang akan timbul masih belum diketahui secara pasti.
Isu teknologi VR dalam pendidikan. Yang pertama, teknologi VR dianggap mahal dan masih dirasakan sebagai kebutuhan tersier sehingga berkesan eksklusif. Namun para penggila game bahkan pengembang software berupaya mengakali kondisi pemanfaatan teknologi VR agar menjadi murah dan mudah dengan mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan keperluan sendiri dengan memakai perangkat lunak gratis dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, teknologi VR yang berada dalam ranah arsitektur belum sepenuhnya dapat digunakan karena harus menggunakan metode dan perangkat lunak khusus. Metode dan alat tersebut tentunya harus berkolaborasi yang kuat dengan keahlian IT. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sebab ranah platform model ini adalah kolaborasi multidisiplin. Potensi pengembangan teknologi VR. Yang pertama adalah komponen pembentuk VR yang semakin mudah didapatkan. Jika pada zaman dahulu kita memerlukan personal komputer untuk mengoperasikan teknologi ini, maka sekarang kita tidak perlu repot lagi. Karena hanya dengan smartphone, kita sudah dapat mengoperasikan teknologi ini. Yang kedua, penggunaan teknologi ini yang dianggap lebih efektif dan efisien karena pengalaman yang diberikan lebih realistis dan juga lebih interaktif bagi penggunanya. Yang ketiga, teknologi ini lebih diminati oleh siswa. Pada zaman dahulu, teknologi ini hanya digunakan pada beberapa bidang saja, seperti digunakan dalam permainan atau games, sehingga apabila diterapkan dalam bidang pendidikan dapat meningkatkan antusiasme siswa. Yang keempat, teknologi ini dianggap lebih aman, lebih praktis, dan juga lebih ekonomis. Apabila teknologi ini digunakan dalam sebuah simulasi, maka kita dapat menekan biaya. Selain itu, resiko yang kita ambil juga semakin kecil dan tentunya lebih praktis. Potensi yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tuntutan era 4.0 di mana manusia berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya adalah teknologi VR ini. Selanjutnya ada masalah pengembangan pada teknologi VR atau virtual reality. Pada era 4.0 tentunya tidak asing lagi dengan adanya jenis teknologi canggih yang berkembang dari tahun ke tahun. Pengembangan juga pada penerapan media, pembelajaran pun tidak kalah saing dalam hal penggunaan teknologi dalam hal belajar mengajar. Teknologi diusulkan untuk dijadikan alasan pendidik melakukan kegiatan pembelajaran pada era 4.0, khususnya dalam penggunaan media berbasis teknologi informasi seperti virtual reality ini. Pengembangan teknologi VR ini atau virtual reality ini memiliki tantangan tersendiri dalam penerapan di bidang pendidikan, yaitu yang pertama adanya permasalahan ketersediaan dana. Di sini pemerintah memiliki peran. Jika pemerintah memberikan dana, maka manfaatnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri ini. Kemudian yang kedua adanya kurangnya investasi. Di sini peran pemerintah juga dibutuhkan karena dalam hal ini dapat berdampak semakin meningkatnya pembangunan negeri ke arah yang positif. Kemudian yang ketiga ada kualitas konten, di mana adanya konten sebagai salah satu konsumsi oleh pengguna teknologi dalam mendorong instansi pendidikan untuk membeli teknologi tersebut dikarenakan terdapat konten yang bermanfaat, berkualitas, dan yang paling utamanya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang terakhir ada teknologi transisi. Dengan adanya perubahan teknologi baru merupakan sebuah periode transisi untuk merasa nyaman dengan format dan platform canggih yang baru. Sebuah alat yang dibuat oleh manusia tentunya akan ada terjadinya berpotensi human error atau VR ini diterapkan pada beberapa aplikasi. Terdapat beberapa kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing aplikasi yang digunakan, seperti pada metode aplikasi panorama VR 360 derajat dan yang kedua dengan metode aplikasi walkthrough VR. Kesimpulannya, teknologi VR merupakan teknologi yang dapat memvisualisasikan sebuah keadaan dalam lingkungan buatan secara nyata. Teknologi VR menjadi semakin pesat karena mulai dibutuhkan di berbagai bidang kehidupan. Dengan teknologi VR, proses belajar dan mengajar dan presentasi akan lebih mudah. Namun terdapat dampak negatif seperti gangguan kesehatan pada mata dan biaya yang diperlukan masih dirasa mahal, sehingga diperlukan alternatif lain seperti pemanfaatan perangkat lunak gratis dan memodifikasinya sesuai kebutuhan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.